Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Gimana kabarnya saudaraku? Sudahkah Anda bisa makan pantangan? Sudah rajinkah Anda jalan sore? Video kali ini saya akan membahas masalah pengganti jalan sore. Nah, karena banyak sekali yang meminta video ini, nah ini saya kabulkan permintaan Anda semua. Jadi banyak yang ngomong, Mas, buatkan video dong. Saya ini dari pagi sampai sore bekerja, waktu saya sedikit, dan lambung saya juga belum benar-benar sembuh. Ini bagaimana caranya, Mas? Solusinya bagaimana supaya kesehatan lambung saya ini terus membaik. Nah, perhatikan videonya. Yang sudah subscribe, saya doakan mudah-mudahan Anda lekas sembuh. Yang belum subscribe, pastikan Anda sudah subscribe dan doakan mudah-mudahan channel ini terus berkembang dan bisa menjadi jalan kesembuhan untuk kita semua. Oke, saudaraku, langsung saja. Tetap diingat, saudaraku ya, yang jelas, yang paling utama ketika Anda itu ada waktu, itu yang baik adalah jalan sore. Lakukan aktivitas apapun yang dikerjakan ketika sore hari dan ketika masih ada matahari. Anda ingin melakukan hobi Anda ingin jalan-jalan saja, apa Anda ingin main ke rumah teman sambil jalan-jalan, ya silahkan. Itu yang utama. Tetapi bagi Anda yang memang waktunya itu sempit dan memang sangat sibuk dan mungkin cuaca sangat tidak mendukung, mau jalan-jalan di dalam rumah saja kok kayaknya tidak pas, tidak afdol ini, bagaimana caranya ini? Perhatikan videonya. Yang pertama, carilah kegiatan yang memang kira-kira bisa dilakukan di malam hari. Jadi ketika kita pulang bekerja, misal terlalu sore, terus kita buru-buru mandi pakai air hangat, sudah terus itu kita mungkin makan dan mungkin istirahat sebentar. Setelah itu kan kita belum ngapa-ngapain nih, kita belum beraktivitas. Nah, biasanya akan menimbulkan rasa sedikit-sedikit kembung atau menimbulkan rasa-rasa sensasi. Karena apa? Ketika sore itu kan sudah pernah saya bilang, suhu udara itu turun. Nah, jadi ketika suhu udara itu turun, maka lambung kita banyak menimbulkan sensasi. Nah, untuk menanggulanginya, memang kita harus banyak bergerak, banyak beraktivitas. Jadi, selain Anda melakukan hobi Anda, atau jika Anda ingin memiliki hobi baru, ini saya ada beberapa tipsnya. Yang pertama, Anda bisa jalan-jalan saja di dalam rumah, pakai jaket. Nah, supaya apa? Cepat gerah. Ketika kita pakai jaket agak tebal, kita jalan-jalan dalam rumah, bolak-balik apa sambil mainan apa yang kira-kira mungkin mempunyai hewan peliharaan atau bercanda dengan sanak keluarga Anda sambil berjalan-jalan mungkin agak setengah-setengah lari juga tidak apa-apa di dalam rumah. Nah, ini bisa Anda lakukan sekitar setengah atau sampai 1 jam. Nah, ini cukup. Nah, yang penting rutin. Terus jika Anda yang sudah mulai lebih membaik lagi, Anda sudah bisa banyak beraktivitas, sudah bisa loncat-loncat, sudah bisa berlari. Nah, bisa dengan senam SKJ, senam kesehatan itu kan banyak di YouTube. Anda tinggal cari senam SKJ, ya klik nanti keluar. Nah, taruh di depan Anda apa di tripod apa di kursi. Nah, Anda sambil menonton sambil melakukan senam apa yang digerakkan oleh tutorial yang ada di YouTube itu. Gitu saja. Kan mudah atau simpel. Karena apa memang hal-hal seperti itu tidak terfikirkan ya karena kan sudah pernah saya bilang kita ini, para penderita asam lambung ini cenderung kan anxiety disorder. Jadi logika kita, wawasan kita, ini sering sekali terasa terbungkus. Jadi logika kita ini entah kemana ya. Tadinya kita ini merasa orangnya mungkin agak sedikit pintar atau agak sedikit cerdas kok. Begitu terkena asam lambung kok langsung ngeblank. Banyak sekali hal-hal yang sepele yang membuat kita cepat sembuh ini kok banyak sekali tidak terfikirkan gitu. Karena memang ya saya dulu ya seperti itu. Sulit untuk berpikir itu agak jernih, berpikir tenang dengan kepala dingin itu memang kadang-kadang agak sulit. Tapi itu harus dilawan. Anda harus bisa merubah mindset Anda supaya Anda bisa melakukan apapun hal yang kira-kira itu tidak membuat kambuh dan bisa membuat lambung Anda itu cepat membaik. Terus bisa juga kita lakukan dengan olahraga yang lain, misalnya nge-gym. Nah, nge-gym kan bisa malam hari. Mungkin Anda bisa ngomong dengan pemandu yang ada di tempat nge-gym itu, saya terkena asam lambung, saya belum bisa diporsir dan juga saya baru kali ini datang ke sini, mohon bimbingannya. Bagaimana terserah Anda lah bahasanya. Yang penting ketika Anda melakukan itu Anda nyaman. Nah,
pilih dulu yang teringan. Jadi ketika Anda masuk ke gym itu pilih yang berjalan saja di treadmill. Yang jelas tetap bawa air minum. Jadi selalu sedia air minum. Karena ini ketika kita merasa haus, ketika kita bergerak ini mengeluarkan keringat, kita banyak minum. Nah ini sangat bagus untuk mempercepat penyembuhan lambung kita. Terus bagi Anda yang mungkin sudah lebih bisa baik lagi, Anda sudah merasa sehat, Anda ingin menjaga lambung Anda supaya tidak kambuh, bisa dengan pilihan yang lain seperti badminton atau tenis meja. Ini kan bisa malam hari. Jadi ketika Anda datang ke lapangan bulu tangkis atau badminton, bisa malam hari. Anda bisa berinteraksi dengan kawan, bisa mendapat kawan baru atau Anda bertemu kawan lama. Nah, ketika kita berkumpul, kita ngobrol, misalnya sebelum mulai nih bulu tangkisnya kan kita bisa interaksi dulu, ngobrol-ngobrol. Ini akan menghilangkan cemas kita. Nah, setelah Anda main badminton, nah jangan diporsir. Ngomong sama teman yang sedang bermain dengan Anda. Saya mainnya santai saja karena saya baru sembuh dari penyakit saya. Gitu saja. Mereka tuh tahu, orang-orang sekitar kita itu tahu kok kalau kita ini habis sembuh, kita ngomong, mereka tuh tahu posisi kita ini harus bagaimana mereka tahu. Jadi jangan khawatir, jangan nanti takut nanti nggak bisa main, nanti malah jadi omongan segala macam. Jangan. Demi lambung Anda, lakukanlah. Mau kapan lagi? Anda menunda-nunda, Anda tidak rajin bergerak, ya tidak sembuh-sembuh. Gitu. Jadi tetap semangat. Pilihan yang lain, selain Anda main badminton, bulu tangkis, ini bisa dengan pencak silat. Nah, pencak silat ini kan rata-rata malam. Tetapi kan kalau pencak silat ini, kita harus benar-benar fit badan kita. Jadi ketika kita belum fit, belum sehat betul, nah ini akan menghambat karena ketika kita belajar silat itu bertahap. Jadi dari mulai kita tidak mulai bisa dan terus sampai kita bisa nih ahli ya. Ketika kita sudah masuk ke dunia seperti itu, maka tenaga kita banyak terforsir. Nah, jadi kalau Anda memang belum sanggup atau belum benar-benar sembuh untuk pencaksilat, mending dihindari dulu. Lebih baik Anda memilih yang kira-kira ringan, yang kira-kira Anda itu mampu melakukannya. Tetapi jika tidak ada kegiatan lain dan di daerah Anda hanya ada kegiatan itu, misalnya kalau di desa, di perkampungan, ya ini biasanya adanya kegiatan-kegiatan malam itu ya seperti pencak silat atau mungkin kegiatan apa, pengajian. Nah, kalau itu pengajian, bagi Anda yang non-muslim kan tidak bisa ikut dan pengajian juga kan banyak duduk. Ketika Anda memang ikut pengajian ya ikut, nggak masalah, bisa berinteraksi dengan kawan-kawan, dengan saudara-saudara, meminta doa dengan mungkin guru Anda yang soleh. Dan kegiatannya biasanya yang paling umum ya pencak silat. Ini biasanya merata di mana-mana ada dan kegiatannya memang malam. Tetapi ketika itu tadi kondisi Anda belum benar-benar bagus, hindari dulu, pilih yang lain. Anda bisa jalan-jalan lah, misalnya keliling-keliling kampung atau keliling-keliling kompleks, jalan-jalan malam pakai jaket. Kalau kira-kira di rumah bosen, tidak masalah. Ajak kawan, ajak sanak saudara, kan enjoy sambil jalan-jalan. Sejam atau setengah jam cukup. Yang penting rutin dan jangan terkena hujan. Tetapi jika Anda memang ingin mengikuti pencak silat itu, ngomong, bicarakan dengan pelatihnya atau dengan gurunya. Ngomong bahwa Anda itu baru sembuh, saya baru sembuh dari penyakit saya. Jadi saya tidak bisa diporsir, saya harus istirahat ketika saya lelah, saya harus minum kalau saya merasa haus. Ya ngomong saja seperti itu, tidak apa-apa. Mudah-mudahan mereka paham dan Anda tidak diporsir tenaganya. Supaya apa? Kalau kita tidak diporsir, kita tidak merasakan banyak keliengan, tidak merasakan kambuh, tidak merasakan cemas. Gitu loh. Ketika Anda mungkin diselang-seling ketika Anda malam ini jalan-jalan saja di dalam rumah, malam besok nah Anda olahraga malam dengan pasangan Anda, boleh. Terus besoknya lagi Anda main badminton, boleh. Terus besoknya lagi Anda jadwalnya main ini pencak silat, ya boleh. Jadi yang penting Anda itu tidak bosan dan semangat. Sembari Anda siangnya tetap disiplin, menjaga lambung Anda, malamnya bisa Anda melakukan kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan itu tadi. Tapi yang jelas gini saudaraku, ya ini tips pentingnya. Ketika kita melakukan olahraga di malam hari dan kita melakukan banyak keringat,
jangan buka baju. Karena ketika kita para penderita asam lambung ini sama sekali kalau bisa dingin itu sangat dihindari. Jadi ketika kita keringetan malam-malam, sedangkan angin malam itu juga tidak baik untuk kesehatan. Orang normal pun nanti bisa masuk angin jika terkena angin malam, apalagi kita. Memang setiap hari rasanya kok mau masuk angin terus. Ketika keringetan, jangan buka baju. Dan ketika mau tidur, jangan mandi lagi. Cukup dilap-lap saja. Kalau bisa, lap-lapnya juga pakai air hangat. Jangan mandi, apalagi pakai air dingin. Nah, ini akan menurunkan suhu badan kita, akan cepat sekali turun. Nah, itu akan membuat lambung kita nanti kembung. Nah, nanti ketika paginya, kita merasakan banyak sensasi lagi. Dan pastikan ketika Anda mau berangkat atau ingin melakukan kegiatan ketika yang saya sebutkan tadi, baik yang jalan-jalan saja, baik yang badminton atau yang bulu tangkis atau yang tenis meja atau yang pencaksilat atau kegiatan apapun yang membuat Anda banyak bergerak, banyak mengeluarkan keringat dan membuat Anda enak minum, yang jelas perut kita harus tetap dijaga. Jangan dalam keadaan lapar atau mendekati waktu jam makan atau mendekati waktu kita lapar. Nah, pernah saya bahas di part 30. Sebenarnya jadwal makan orang asam lambung itu sebetulnya tidak usah dijadwal. Asalkan kita lapar ya makan. Sebelum lapar itu kita makan. Makan jangan terlalu banyak. Sudah, berhenti. Nah, jadi ketika Anda itu mampunya mungkin baru 2 sendok, makan 2 sendok, terus setelah 2 jam baru makan lagi loh. Makan 2 sendok setelah 2 jam, terus Anda baru makan lagi. Ya, kurus. Anda akan merasa lemas sekali. Ketika Anda sudah mulai banyak makan, Anda sudah mulai enak minum, sudah mulai banyak bergerak, nah nanti nafsu makan itu nanti akan meningkat. Ketika nafsu makan kita sudah meningkat, kondisi badan kita akan semakin bagus. Nah, untuk menjaganya, supaya kita ini bertambah sehat, bertambah fit, kita tidak merasa sering lemas, kita bisa lebih enak lagi makan, ya itu tadi banyak bergerak. Apalagi ya sore, ketika sore tidak mampu, malam. Tetapi ketika besoknya Anda bisa mengondisikan supaya Anda bisa jalan sore, utamakan jalan sorenya. Nah, seperti saya ini, di alam liar seperti ini, bawa air minum, bawa bekal. Nah, jadi seperti saya ini, saudaraku ya, saya jalan-jalan ya sambil membawa bekal. Ini saya membawa jambu dengan apa ini, sambal petis, gula merah pakai cabai rawit, sebagai garam sedikit, diulek-ulek. Nah, ini udah keluar air liur duluan ini. Nah, seperti ini. Hmm. Pedas-pedas enak. Ini jangan ditiru ya, saudaraku. Nah, ini cabai kecil, cabai mentah pula. Ini kalau Anda mencobanya akan cepat sekali bereaksi. Perut akan panas dan besoknya Anda akan diare. Nah, kalau belum benar-benar sembuh, jangan dulu, ditahan dulu. Kalau Anda pingin, ya nonton sajalah, nonton Mas DJ. Kurang pedes. Enak saudaraku. Jadi tetaplah semangat. Mau sampai kapan Anda tidak bisa makan seperti ini? Mau sampai kapan tidak bisa ngopi? Kalau Anda melihat ini cabai sama makan seperti ini aja, perut sudah pedih duluan. Kan bukan Anda tahu ini efeknya bagaimana rasanya di lambung jika belum sembuh. Semangat. Usaha insya Allah tidak mengkhianati hasil. Yang jelas tetap disiplin. Jangan sampai kambuh. Dijaga lambungnya dengan baik. Karena kalau kita kambuh sembuh, ini akan lama sekali dan berulang-ulang, nah bisa bertahun-tahun. Ini akan sangat mengganggu aktivitas keseharian kita. Kita mau ngapa-ngapain rasanya tidak nyaman, kita mau ke sana takut kambuh, kita mau ngerjain itu nanti takut kambuh. Wah, jadi kapan kita mau bergeraknya? Nah, gitu loh.
Jadi jangan lagi lah Anda menunda-nunda waktu. Segera Anda jalan sore, rutinkan. Tips-tips dari hobi Mas DJ segera Anda lakukan supaya kita semua lekas sembuh. Jangan terlalu lama seperti saya dulu. Saya dulu lama karena apa? Saya belum tahu ilmunya. Apa yang saya lakukan saya masih ngawur. Melakukan itu saya kambuh, saya makan itu saya kambuh. Kenapa? Saya tidak tahu. Setelah tahu ilmunya, sebentar, tidak lama. Hitungan bulan insya Allah sudah bisa sembuh. Jadi intinya tetaplah bergerak. Olahraga ringan. Orang sehat pun membutuhkan olahraga supaya dia tambah sehat, supaya tidak gampang sakit. Apalagi kita yang sedang sakit. Jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Kepada yang kuasa, saya mohon ampun. Jika ada benarnya, itu datangnya dari yang kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan Anda semua lekas sembuh. Saya doakan semua yang menyimak video Hobi Mas DJ, mudah-mudahan segera sembuh tanpa kambuh-kambuh. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Masih ada.